Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Latifah, NIM 220322425, Prodi D3 Berkah Medis dan Informasi Kesehatan, RMIK R1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan atau digestive system dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiarto S.Kep, Nurse NPD. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Organ yang termasuk dalam sistem pencernaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama saluran pencernaan dan yang kedua organ pencernaan tambahan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama, yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses. Berikut merupakan anatomi sistem pencernaan yang terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama saluran pencernaan meliputi mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan rektum. Yang kedua, organ tambahan meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, kantung empedu, pankreas, dan hati. Kita akan membahas mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Mulut atau rongga mulut merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal, yang merupakan tempat permulaan bagi proses digestif mekanis, yaitu dengan cara mastikasi atau mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Selanjutnya, yaitu fungsi mulut. Terdapat tiga fungsi mulut, yaitu yang pertama sebagai jalur bagi keluar masuknya udara, yang kedua sebagai gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh, yang ketiga berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Selanjutnya ada batas-batas mulut. Bagian depan rongga mulut dibatasi oleh bibir, sedangkan bagian atas dibatasi oleh palatum durum hingga palatum mole. Atap mulut dibentuk oleh palatum atau lidah yang terletak di lantainya serta terikat pada tulang hyoid. Palatum durum atau palatum keras merupakan membran mukosa yang melekat pada jaringan tulang, sedangkan palatum lunak atau mole merupakan pusat otot rangkai dan banyak kelenjar mukosa pada lapisan submukosanya. Selanjutnya, bagian-bagian mulut. Secara umum, mulut terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama rongga mulut bagian luar atau vestibula, ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi, dan yang kedua rongga mulut bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Yaitu gigi. Secara umum, gigi adalah alat yang digunakan untuk mengolah makanan saat kita makan. Dengan adanya gigi, kita dapat menggigit, memotong, mengunyah, merobek, dan menghaluskan makanan yang kita makan. Makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32 buah dengan 16 buah pada setiap rahangnya. Selanjutnya, jenis gigi. Umumnya terdapat 4 jenis gigi, yaitu yang pertama, incisivus atau incisif, disebut juga dengan gigi seri. Yang kedua, canina atau caninus, disebut juga dengan gigi taring. Yang ketiga, premolar, disebut juga dengan gigi geram kecil. Yang keempat, molar atau disebut juga dengan gigi geram besar. Nah, di bawah ini merupakan contoh bentuk
dari jenis gigi di atas, yang terdiri dari incisivus, caninus, premolar, dan molar. Yang ketiga yaitu lidah. Lidah merupakan organ aksesoris dari sistem digestif yang dibentuk oleh otot skeletal dan dilapisi oleh stratified squamous epithelium, yang merupakan kumpulan dari otot rangka pada bagian lantai mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah sendiri memiliki peran, yaitu yang pertama mengatur letak makanan di dalam mulut, mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu menelan makanan dan menghisap, dan yang terakhir sebagai pembentukan suara. Yang keempat yaitu kelenjar ludah atau liur. Kelenjar ludah atau liur adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang berfungsi untuk memproduksi air liur. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bawah lidah. Produksi air liur atau air ludah dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh penyakit lainnya. Kelenjar ludah atau liur yang utama terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kelenjar parotis merupakan kelenjar terbesar yang terletak di sebelah kiri dan kanan dan di depan sedikit ke bawah telinga. Yang kedua, kelenjar submandibularis merupakan campuran liur rahang bawah yang terletak di bawah kedua sisi tulang rahang dan berukuran kira-kira sebesar buah kenari. Yang ketiga, kelenjar sublingualis merupakan campuran mukosa dan serosa yang terletak di bawah lidah di kanan dan kiri frenulum linguae dan menuangkan sekretnya ke dalam dasar mulut melalui beberapa muara kecil. Dan yang terakhir, kelenjar liur minor merupakan kelenjar yang terletak di dalam lamina propria mukosa oral. Selanjutnya, saliva atau air liur. Saliva merupakan cairan kental yang diproduksi oleh kelenjar ludah. Pada waktu mengunyah, makanan bercampur dengan saliva atau air liur dalam mulut. Saliva sendiri mengandung 99,5% air dan 0,5% bermacam-macam diantaranya, yaitu kalsium, fosfor, natrium, magnesium, musin, dan enzim petialin yang berguna untuk memecah karbohidrat menjadi gula. Yang kelima yaitu faring. Faring merupakan suatu kantong fibromuskuler yang berbentuk seperti corong dengan bagian atas yang besar dan bagian bawah yang sempit. Faring merupakan ruang utama tractus respiratorius dan tractus digestivus. Faring sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan, berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara, melembabkan dan menyaring udara sebelum masuk ke trakea, mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam dan lingkungan luar tubuh. Selanjutnya, bagian-bagian faring. Pada umumnya, faring ini dapat dibagi menjadi 3 buah bagian, yaitu yang pertama, faring nasal, berhubungan dengan rongga hidung. Yang kedua, faring oral, berhubungan dengan rongga paru-paru. Dan yang terakhir, laryngofaring, yang berhubungan dengan epiglotis dari laring serta menuju ke rongga esofagus. Bisa dilihat seperti gambar tersebut. Yang keenam, esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan salah satu bagian dari organ pencernaan yang terletak setelah faring serta sebelum lambung dan juga berdekatan dengan trakea.
Esofagus ini merupakan organ pencernaan berbentuk seperti tabung berotot yang memiliki fungsi membawa makanan dari mulut ke lambung. Esofagus ini mendorong makanan dengan sebuah gerakan hasil kombinasi kontraksi otot yang disebut dengan gerakan peristaltik, yang panjang esofagus ini pada orang dewasa memiliki panjang sekitar 23-25 cm dengan lebar 2 cm. Berikut merupakan gambaran dari anatomi esofagus. Bisa dilihat. Selanjutnya, bagian-bagian esofagus. Esofagus memiliki struktur jaringan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian superior atau sepertiga atas esofagus. Pada bagian ini, sebagian besar otot yang menyusun esofagus adalah tulang otot rangka dan bekerja secara sadar atau dapat dikendalikan. Yang kedua, bagian tengah atau 2/3 tengah esofagus, yang terdiri atas otot campuran dari otot rangka dan otot halus. Dan yang terakhir, bagian inferior atau 3/3 bagian bawah esofagus. Sementara pada bagian ini, otot yang menyusun adalah otot halus. Otot ini sendiri merupakan otot yang dapat bekerja tanpa kita sadari karena kita tidak bisa mengendalikannya. Struktur esofagus. Ada beberapa struktur esofagus yang tersusun pada dinding, baik itu dari luar maupun dari dalam, seperti yang pertama, lapisan serosa. Merupakan lapisan terluar yang di dalamnya terdiri atas pembuluh darah, limfe, dan saraf. Lapisan ini sering dianggap sebagai jaringan ikat. Yang kedua, lapisan otot. Merupakan lapisan otot polos yang dimiliki oleh kerongkongan dan memiliki sistem tak sadar. Yang ketiga, lapisan submukosa merupakan lapisan yang berupa lapisan jaringan ikat longgar yang di dalamnya terdiri dari pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lendir. Pembuluh darah pada lapisan submukosa memegang peranan penting yaitu menyebarkan setiap makanan yang diserap. Dan yang terakhir, lapisan mukosa. Lapisan mukosa pada esofagus dibentuk oleh sel-sel epitel berlapis pipi dan jaringan ikat tipis. Selain itu, lapisan mukosa memiliki sel goblet yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Yang ketujuh, lambung atau gaster. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal. Letaknya berada di antara esofagus dan duodenum, di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum, di daerah epigastrium dan meluas ke hipokondrium kiri berbentuk melengkung seperti huruf J. Oblik miring atau melintang dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atas tepat di bawah diafragma. Lambung sendiri memiliki kapasitas normal yaitu 1-2 liter. Lambung memiliki lekukan yang dinamakan curvatura major di sebelah kiri dan curvatura minor di sebelah kanan. Gambaran dari anatomi lambung, ada curvaturi minor bisa dilihat dan curvaturi major. Sekarang fungsi lambung. Terdapat beberapa fungsi lambung, yaitu yang pertama sebagai penyimpanan makanan, produksi kimus, menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan, produksi mukus, dan digesti protein. Selanjutnya bagian-bagian lambung. Yang pertama ada kardiaka atau kardiak, bagian gaster yang berhubungan dengan esofagus di mana di dalamnya terdapat ostium cardiacum. Yang kedua, fundus gastricum, bagian yang berbentuk seperti kubah
yang berlokasi pada bagian kiri dari kardia dan meluas ke superior melebihi tinggi pada bagian gastroesophageal junction. Yang ketiga, corpus gastricum merupakan 2/3 bagian dari lambung dan berada di bawah fundus sampai ke bagian paling bawah yang melengkung ke kanan membentuk huruf J. Dan yang terakhir, bagian pylori terdiri atas 2 bangunan yaitu antrum pylolicum dan pylorus. 8. Ada hepar atau hati. Hepar merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang mengisi bagian atas kanan dan rongga perut, tepat di bawah diafragma. Berwarna coklat, beratnya kurang lebih berkisar 1.200 sampai 1.600 gram. Terletak di kuadran kanan atas. Dan hepar atau vesicula biliaris terletak di atas rongga abdomen dikelilingi cavum thorax atau intraperitoneal pada epigastrium kanan, sedangkan lobus hepatis sinister terletak pada epigastrium kiri. Anatomi hepar terdiri atas 2 lobus utama yaitu lobus dextra atau kanan, terdiri dari lobus quadratus dan caudatus. Yang kedua, lobus sinistra atau kiri. Lobulus merupakan unit-unit terkecil yang membentuk lobus. Lobus terdiri atas sel-sel hati atau yang disebut hepatosit, sedangkan sel fagositik juga terdapat di hati yang disebut sel Kupffer. Fungsi hati. Hati memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama memproduksi empedu, menyerap dan memetabolisme bilirubin, mendukung pembekuan darah, metabolisme karbohidrat, dan sebagai tempat penyimpanan vitamin dan mineral. Yang ke-9 yaitu empedu atau gallbladder. Terdiri atas kantong empedu dan saluran empedu. Kantong empedu atau vesica biliaris adalah sebuah kantong yang berbentuk seperti buah pir yang terletak pada permukaan bawah hepar, yang berfungsi sebagai penyerapan lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja hati dalam sistem ekskresi. Bagian-bagian kantong empedu. Kantong empedu atau vesica biliaris dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fundus vesica biliaris, berbentuk bulat dan biasanya menonjol di bawah margo inferior hepar. Penonjolan ini merupakan tempat fundus bersentuhan dengan dinding anterior abdomen setinggi ujung cartilago costalis dextra. Yang kedua, corpus vesica biliaris terletak dan berhubungan dengan fascies visceralis atau permukaan bawah hepar dan arahnya ke atas, ke belakang, dan ke kiri. Yang ketiga, column vesica biliaris melanjutkan diri sebagai ductus cysticus yang berbelok ke dalam omentum minus dan bergabung pada sisi kanan ductus hepaticus communis untuk membentuk ductus choledocus. Berikut merupakan gambaran dari bagian-bagian empedu. Terdapat kolom vesica velae, ductus pancreaticus, dan masih banyak. Bisa dilihat pada gambar tersebut. 10. Pankreas. Pankreas merupakan organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atau kuadran kiri atas abdomen atau perut, dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum.
Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Anatomi pankreas. Pankreas terdiri dari yang pertama kepala pankreas, merupakan bagian yang terlihat menempel pada usus halus. Kepala merupakan bagian terluas dari pankreas. Yang kedua, leher pankreas merupakan bagian pankreas yang panjangnya sekitar 2,5 cm dan terletak di antara kepala dan badan. Yang ketiga, badan pankreas, yaitu pada bagian pankreas yang terletak di antara leher dan ekor, disebut juga dengan bagian yang paling penting dari pankreas. 4. Ekor pankreas merupakan bagian meruncing yang terletak pada perut kiri. Ekor merupakan bagian terakhir dari tubuh pankreas. Yang kelima, saluran pankreas atau ductus pancreaticus merupakan saluran dari pankreas yang akan menyatu dengan ductus choledochus atau saluran empedu dan akan bermuara di duodenum atau usus 12 jari. 11. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dengan lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut pili atau jonjot usus. Usus halus menghubungkan lambung dengan sekum atau kolon. Usus halus sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menyerap nutrisi dari makanan, memudahkan nutrisi yang diserap oleh tubuh, menetralkan makanan, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan yang terakhir berperan dalam sistem kekebalan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum atau usus 12 jari yang panjangnya kurang lebih 25 cm, dan yang kedua jejunum atau usus kosong yang panjangnya kurang lebih 7 cm, dan yang terakhir ileum atau usus penyerapan yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum, menghubungkan ileum dengan rektum yang memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter atau sekitar 5-8 kaki dengan diameter 6,3 cm. Kolon sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Kolon terdiri dari 4 bagian, yaitu kolon ascenden merupakan bagian awal yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil, terletak di sisi kanan tubuh, memanjang dari sekum ke atas. Yang kedua, kolon transversum. Kolon bagian atas terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut. Yang ketiga, kolon descendens terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Dan yang terakhir, kolon sigmoid. Bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum terletak di bawah kolon descendens dan berbentuk seperti huruf S. Selanjutnya, fungsi usus besar. Yang pertama yaitu menyerap nutrisi seperti vitamin dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang kedua, mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Yang ketiga, membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat, menyerap zat empedu, dan menyimpan tinja yang akan dibuang. Selanjutnya, umbai cacing. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut dengan umbai cacing atau appendix, yang memiliki panjang kurang lebih 18 mm dan mengandung banyak jaringan limfe. Terletak di belakang, di bawah, di depan sekum
dapat juga di depan atau belakang dari ujung ileum. Cecum merupakan bagian yang berhubungan dengan ileum. 12. Anus dan rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, sedangkan anus merupakan sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh, dan pembukaan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Berikut merupakan gambaran dari anatomi rektum. Bisa dilihat seperti pada gambar. Rektum memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat penampungan feses, mendorong feses untuk keluar, dan adanya mukosa memungkinkan terjadinya penyerapan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menguntungkan pada pengobatan dengan suppositoria dan lavement nutritif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.